Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad David Mauladi, NIM 181210177, jurusan Pendidikan Agama Islam, semester 6, kelas E, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi saya, yaitu tentang pemetaan kompetensi fikih kelas 8 semester 1 MTS, yang mana tugas ini atau materi ini untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah telaah kurikulum. Nah, baiklah, poin pertama yaitu adalah mengorganisasikan peta kompetensi untuk satu semester. Nah, kompetensi inti yang pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutinya. Yang kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan dalam jangkauan perbedaan dan keberadaannya. Nah, kemudian ada standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang pertama, standar kompetensi melaksanakan tata cara di sujud di luar sholat. Kompetensi dasar yang 1.1 menjelaskan ketentuan sujud syukur dan tilawah. Yang 1.2 mempraktikkan sujud syukur dan tilawah. Standar kompetensi kedua melaksanakan tata cara puasa. 2.1 menjelaskan ketentuan puasa. 2.2 menjelaskan macam-macam puasa. Yang ketiga, standar kompetensi ketiga melaksanakan tata cara zakat. Kompetensi dasarnya 3.1 melaksanakan ketentuan zakat fitrah dan zakat mal. 3.2 menjelaskan orang yang berhak menerima zakat. 3.3 mempraktikkan melaksanakan zakat fitrah dan mal. Standar kompetensi keempat memahami ketentuan pengeluaran harta di luar zakat. 4.1 yaitu kompetensi dasarnya 4.1 menjelaskan ketentuan-ketentuan sedekah, hibah dan hadiah. 4.2 mempraktikkan sedekah, hibah dan hadiah. Kemudian standar kompetensi kelima memahami hukum Islam tentang haji dan umroh. 5. Kompetensi dasarnya ya, 5.1 menjelaskan ketentuan ibadah haji dan umroh. 5.2 menjelaskan apa macam-macam haji. 5.3 mempraktekkan tata cara ibadah haji dan umroh. Standar kompetensi ke-6 memahami hukum Islam tentang makanan dan minuman. Kompetensi dasarnya 6.1 menjelaskan jenis-jenis makanan dan minuman. 6.2 menjelaskan manfaat mengkonsumsi makanan dan minuman halal. 6.3 menjelaskan jenis-jenis makanan dan minuman haram. 6.4 menjelaskan bahayanya mengkonsumsi makanan dan minuman haram. 6.5 menjelaskan jenis-jenis binatang yang halal dan haram untuk dimakan. Kemudian poin kedua, poin B, menghasilkan konteks atau tema atau teks atau unit yang relevan. Pada bab 1, pembahasan tentang tata cara sujud dan bertilawah, yaitu pengertian sujud dan tata cara bertilawah. Bab 2, pembahasan tentang tata cara puasa, yaitu pengertian puasa, syarat berpuasa, macam-macam puasa. Bab 3, pembahasan tentang tata cara berzakat, pengertian zakat, syarat zakat, tata cara zakat fitrah dan zakat mal, penerima zakat. Bab keempat, pembahasan tentang pengeluaran harta di luar zakat, pengertian sedekah, pengertian hibah, pengertian hadiah dan tata cara melaksanakannya. Bab kelima, pembahasan tentang hukum Islam dalam haji dan umroh, pengertian haji, pengertian umroh, syarat haji dan umroh, rukun haji dan umroh, tata cara melaksanakan haji dan umroh, wajib haji ataupun wajib umroh. Kemudian bab 6, pembahasan tentang hukum Islam dalam minuman dan makanan, tentang halal dan haramnya, yaitu pengertian halal dan haram, macam-macam makanan dan minuman yang halal dan haram, bahaya tentang makanan atau minuman dari yang haram, kemudian binatang yang halal ataupun yang haram. Nah, kemudian poin ketiga itu poin C, mengembangkan perencanaan dalam beberapa konteks atau tema atau teks atau unit yang relevan.
Yang pertama, tujuan pembelajaran materi tasjid dan tilawah. Nah, melalui diskusi, siswa mampu memahami pengertian fikih, memahami tata cara sujud dan tilawah, mempraktekkan cara sujud dan juga cara tilawah oleh siswa. Melalui tanya jawab, siswa mampu memahami tata cara sujud dengan baik. Kemudian, tujuan pembelajaran materi tata cara puasa. Melalui diskusi dan juga penjelasan materi, siswa mampu memahami pengertian puasa, syarat sah puasa, cara berpuasa, hal yang membatalkan puasa, dan macam-macam puasa. Kemudian siswa mampu melaksanakan puasa dengan baik. Kemudian siswa mampu mengambil hikmah dari ibadah puasa. Kemudian tujuan pembelajaran materi tata cara berzakat. Melalui tanya jawab, siswa dapat menjelaskan ketentuan zakat dalam Islam dengan benar. Melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan macam-macam zakat dengan benar. Melalui penelaahan, siswa dapat memberikan contoh penerapan zakat sesuai dengan undang-undang dengan benar. Yang terakhir, melalui latihan, siswa dapat mempraktikkan perhitungan zakat. Kemudian, tujuan pembelajaran materi pengeluaran harta di luar zakat. Yang pertama, melalui diskusi, siswa mampu memahami pengertian sedekah, hibah, dan hadiah. Nah, menurut tanya jawab, siswa dapat menjelaskan tata cara sedekah, hibah, dan hadiah. Kemudian, melalui simulasi, siswa mampu mempraktikkan sedekah, hibah, dan hadiah. Kemudian, tujuan pembelajaran materi tentang haji dan umroh. Yang pertama, melalui diskusi, siswa dapat menunjukkan contoh kerjasama dan tolong-menolong dalam pelaksanaan ibadah haji dengan benar. Yang kedua, melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan ketentuan Islam tentang haji dan umroh dengan benar. Melalui penelaahan, siswa dapat mengidentifikasi undang-undang penyelenggaraan haji dan umroh dengan benar. Melalui tanya jawab, siswa dapat menunjukkan contoh penerapan macam-macam manasik haji dengan baik. Melalui pengamatan simulasi, siswa dapat mempraktikkan pelaksanaan manasik haji sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang haji. Terakhir, melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan hikmah pelaksanaan ibadah haji dan umroh dengan baik. Kemudian, tujuan pembelajaran materi halal dan haram makanan dan minuman. Yang pertama, melalui diskusi, siswa dapat memahami pengertian halal dan haram. Kemudian dapat membedakan makanan dan minuman yang halal dan haram, dan juga binatang yang halal dan haram. Kemudian siswa mampu mengerti bahaya dari makanan atau minuman yang haram. Nah, poin terakhir yaitu mengembangkan ide-ide pembelajaran. Nah, pembelajaran atau proses belajar mengajar merupakan upaya untuk mempengaruhi pelajar atau siswa agar belajar atau pengaturan kemungkinan-kemungkinan di mana pembelajaran biasa terjadi. Kemungkinan-kemungkinan itu adalah kondisi-kondisi yang membentuk kegiatan pengembangan menuntut upaya, rancangan atau mendesain, dan begitu juga sebaliknya. Kegiatan rancangan atau desain dapat diarahkan dalam kegiatan pengembangan. Mengingat keterbatasan kemampuan dan keterampilan guru fikih dalam merancang bahan ajar fikih bermedia dan tidak tersedianya bahan ajar fikih yang bermedia yang dijadikan pedoman bagi guru. Di samping itu, memperhatikan manfaat bahan ajar dan media dalam pencapaian tujuan pembelajaran, baik tujuan pada ranah kognitif atau pengetahuan afektif atau sikap, dan psikomotorik atau keterampilan yang hasilnya dapat diperoleh baik melalui penerapan evaluasi formatif maupun pada evaluasi sumatif. Oke, sekian. Terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.